warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Yuda yang saya hormati dan ada sekalian, Allah tidak banyak yang disampaikan, sedikit saja. Mungkin tadi saya tertarik dengan sambutan dari Ketua Panitia tadi. Bahkan hari ini penggeraknya tinggal 6 orang. Ya, jangan patah semangat. Itu juga pernah dialami oleh kanda-kanda di masa lalu, termasuk saya. Jadi yang penting adalah seperti yang disampaikan oleh Kak Halimah tadi, itu kerja ikhlas, serius. Saya buktikan, kerja ikhlas Anda akan dapatkan hasilnya. Memang tidak seketika, mungkin 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang, Anda akan terima hasilnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali begini, saya akan menukil sedikit sebuah pengalaman. Saya pernah disindir oleh teman pada saat serupa. Bang Junaidi ini pengurus harian kan, sibuk sekali. Saya bilang iya. Dapat hasil apa bang? Nggak dapat hasil apa-apa, tapi hasilnya akan saya dapat nanti di masa akan datang, 10 atau 15 tahun akan datang. Saya yakin itu saya dapat inspirasi dari Bang Slamet Said pada saat itu. Karena Bang Slamet Said selalu mengajarkan kepada kader-kader, termasuk saya adalah seperti itu. Anda akan memperoleh kerja ikhlas hari ini di 10 atau 15 tahun yang akan datang. Dan itu saya buktikan betul. Karena itu kalau semua di ruangan ini mengatakan bahwa Bang Slamet Said adalah sumber inspirasi pada saat itu, iya, memang iya. Banyak pengajaran yang disampaikan oleh Bang Slamet Said kepada kader-kadernya pada saat itu, termasuk saya. Saya pernah dipaksa, yang beruntung ya, mau melawan, tapi saya mau dipaksa untuk membuat artikel apa namanya sampai dulu ya di Manuntung ini setiap hari Jumat begitu, renungan Jumat gitu. Dan kan ada setiap seminggu sekali saya harus setor ke Manuntung. Rasanya otak saya tidak mampu gitu, mampu saya. Jadi, tapi ya itu ya yang diajarkan oleh Bang Slamet Said itu digenjot, betul-betul digenjot saya pada saat itu. Akhirnya ya yang saya rasakan adalah di masa sekarang ini ketika saya hidup bermasyarakat, manfaatnya banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran itu. Anda barangkali tidak pernah menduga. Sekarang saya coba adik-adik yang masih pengurus aktif ya, ada nggak yang bisa membaca doa tahlil dan doa arwah? Ada nggak? Ada. Kecuali yang azan tadi, kalau azan saya aku yakin itu ya, dari suaranya aku yakin. Yang lainnya ada nggak? Adik-adik belajarlah itu. Nggak apa-apa. HMI jangan gengsi untuk belajar doa tahlil dan doa arwah. Saya pernah kelabakan adik-adik. Jadi begitu paripurna di HMI, saya paripurna di HMI dipanggil oleh Kak Nur Aliansa sama almarhum Kak Ruskan Mawardi. Saya, Kak Rahmah, Kak Laibun Rahim, rasanya 3 ini pada saya dipanggil, didudukkan, di ruang Golkar, di ruang kerja beliau. Sudah paripurna HMI, sudah Kak, masuk Golkar. Aku yang atur, aku yang bikin. Jadi apa yang diajarkan oleh Bang Nur Aliansa sama Karosan Mawar pada saat itu memang betul-betul ada di sekalian, bisa kita manfaatkan, bisa kita rasakan manfaatnya adalah dikala sudah sekarang ini begitu. Pada saat itu adalah yang diajarkan memang kerja politik, tapi secara tidak langsung abang-abang pada saat itu adalah mengajarkan hidup bersosial dan bermasyarakat. Ketika saya paripurna di HMI, kemudian saya harus hidup di kampung dan tidak lagi di kota gitu. Masyarakat tahu itu Mas Junaidi itu sarjana IAIN. Ya, pada saat itu di kampung tuh nggak ada yang bisa mimpin doa tahlil, itu nggak ada. Kemudian dia tuh datang sore-sore ke rumah saya, Mas itu nanti di rumah saya mau kirim doa arwah, mau tahlilan, dipimpin ya gitu. Apa nggak kelabakan saya? Karena HMI tidak pernah mengajarkan itu. Waduh, ini apa? Penting itu. Penting itu. Iya, saya katakan itu. Jangan ini penting. Penting adik-adik untuk mengenali dan mempelajari itu.
Jadi saya betul-betul perabakan Kak Abidin ya. Jadi jangan menjadilah umatan wasoton. Ya. Tidak Muhammadiyah, tidak NU. Gitu ya. Kalau NU maju NU. Iya. Jadi karena memang saya dari kecil itu lahir di tengah-tengah masyarakat NU, bapak ibu moyang saya semua NU, dipondokkan di pondok pesantren NU, kemudian di sini diikutkan di HMI, sebelum masuk HMI jadi olok-olok sama Selamat Said ini penakut takut masuk HMI gitu. Jadi pernah masuk HMI sama Kak Imam Sarobuddin pas materi NIK saya dibentaknya lari saya pulang gitu kan, nggak berani balik lagi. Itu pernah itu ya. Sama Kak Sarifah sama Kak Nenek akhirul sabarnya atau Kak Nenek itu saya diolok-olok kalau berangkat ke kampus itu ketemu di jalanan itu mau ke kampus mbak kurang asem saya kan dibangun mbak gitu ya. Jadi panas juga saya akhirnya gitu ya, pokoknya harus di HMI saya gitu. Jadi adik-adik ya, itu pengalaman adik-adik. Jadi terpaksa ada waktu 2 jam saya untuk membuka memori kembali apa-apa saja sih bacaan doa tahlil pada saat itu pada saat di pondok pesantren gitu. Jadi ada 2 jam saya mengingat-ingat kembali. Jadi dengan terpaksa saya harus bisa karena saya sudah dicap sebagai sarjana IAIN dan pasti bisa gitu ya. Khusus untuk yang adik-adik dari UINSI ini tolong meskipun itu kelihatannya adalah sepele begitu ya, harus tahu dan bisa gitu. Ya, jadi terpaksa pada saat itu saya tobat betul, mengikuti teman-teman. Kadang-kadang ada yang teman-teman rasa itu kan Bang Mursidi itu mengat kembali gitu ya, sampai teman-teman begini, wah pikir itu menghambat pembaruan bilang. Jadi masya Allah, jadi tobat betul saya ada gitu ya, mengulangi lagi. Tolong adik-adik itu ya, nah itu salah satu contoh gitu. Dan itu adalah bukti dari kerja ikhlas saya ketika saya juga diminta oleh adik-adik di HMI Tenggarong untuk memberikan pembinaan ke sana, upgrading kepengurusan, upgrading kesekretariatan dan sebagainya. Semua dalam kerja ikhlas. Insya Allah adik-adik akan dapatkan manfaat itu dalam di 10 atau 15 tahun yang akan datang. Dan itu terbukti gitu ya di kampung. Ya alhamdulillah, meskipun saya juga bukan anggota DPR gitu. Karena ada cerita menarik Kak Abidin, 1 tahun yang lalu tuh begini. Ada anak-anak Unmul KKN di Bukuan. Kemudian biasa karena anak-anak KKN itu dia akan menemui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, termasuk ketua RT gitu. Nah kemudian berombongan mereka datang ke rumah saya untuk ketemu dengan ketua RT gitu. Nah kemudian diantarlah oleh ibu-ibu ini rumahnya Pak RT gitu. Masuk ngobrol dengan saya. Kemudian Pak RT di sini katanya yang ngurusi masjid itu Pak Ustadz Junaidi. Ya Pak Ustadz Junaidi saya juga. Jadi nggak ada lagi namanya Junaidi kecuali saya. Jadi saya manggilnya Pak Ustadz atau Pak RT, terserah kamu manggilnya apa. Jadi manggilnya Pak begitu. Nah ada plakat HMI itu hadiah dari Bang Alimuddin itu yang diberikan ke saya taruh di bopet di depan itu. Kemudian saya masuk ke dalam karena harus tanda tangan adik-adik KKN itu. Kemudian kata wali lagi, Bang, dulu di HMI ya. Loh, kok tahu? Ya, itu apa itu? Jadi kamu HMI? Iya Bang, saya HMI. Tadi manggil saya Pak, sekarang Bang. Gimana sih saya lagi? Itu jadi ada kisah-kisah menarik seperti itu adalah satu pembelajaran yang kita dapat selama di HMI. Yang terakhir adik-adik tadi ada rencana untuk membangun sekretariat bersama adik-adik di UINSI. Jangan lupa adik-adik sekalian, ini katanya tanahnya mau dijual kemudian beli rumah gitu kayaknya. Ini pengalaman dari ketika saya menjadi sekretaris pembangunan sekretariat HMI cabang dulu. Sekretarisnya saya Kak Abidin ya. Jadi saya pernah bertengkar hebat di rumahnya Kanda Sutiman Afandi pada saat itu. Jadi bersama bang siapa yang jelas-jelas bukan anak UINSI, bukan anak IAIN, saya akan sebutkan namanya. Itu gara-gara mungkin ya salah paham. Tapi memang salah satu kejelian saya adalah setiap rapat itu siapapun yang ikut rapat itu harus tanda tangan.
apapun keputusan yang diambil dalam rapat itu adalah harus tanda tangan gitu. Nah kemudian pada saat itu rapat di Jalan Danau Jepang itu keputusannya adalah kita akan membeli tanahnya di Balkis, kalau tidak salah seperti itu. Jadi tidak jadi membeli tanah yang di Unul itu Bang, gitu. Nah kemudian itu sudah berjalan. Nah rupanya ini diketahui oleh teman-teman HMI. Kemudian ya tujuannya seperti itu, seperti yang dikatakan Kak Abidin tadi itu. Mereka menurut seakan-akan kita ini sudah memakan uangnya HMI dan sebagainya begitu. Nah kemudian menyampaikan kepada saya kenapa membeli rumah itu kok tanpa harus melalui prosedur yang namanya rapat untuk mengambil keputusan. Tapi sudah, kapan rapatnya? Kamu juga ikut rapat pada saat itu. Buktikan kepada saya bukalah buku itu. Di sana semua adalah yang menuduh-nuduh di sana adalah semua ikut tanda tangan. Jadi nggak bisa bicara apa-apa gitu kan? Nggak bisa bicara apa-apa mereka ketika melihat bukti tanda tangan bahwa mereka ikut mengambil keputusan itu. Nah kita juga sebenarnya mungkin barangkali dari sekian panitia itu hanya saya barangkali pada saat itu yang sedikit sebenarnya kurang sependapat kalau membeli tanah di sana itu. Saya menginginkan itu posisi sekretariat itu harus berada di tengah-tengah, tidak berdekatan di kampus umum gitu. Karena setahu saya bahwa selama saya ber-HMI dari tahun 90 sampai dengan tahun 97 itu yang menjadi penggerak HMI itu, mohon maaf, bukan membanggakan diri, itu IAIN, gitu ya. Tur dakwah IAIN, perkaderan Semarang IAIN, gitu ya. Itu terang aja. Jadi saya menginginkan pada saat dalam posisi sekretariat dan di tengah-tengah, tidak terlalu dekat dengan umur, tidak terlalu juga dekat dengan IAIN, ya posisinya di tengah-tengah. Saya seperti itu, gitu. Nah, tolong nanti setiap pengambilan keputusan itu jangan lupa ada tanda tangan yang terlibat dalam rapat pengambilan keputusan itu. Itu pengalaman yang saya dapat pada saat itu. Adik-adik sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.